sama dengan Dispora. Nah, Dispora dan Kormi supaya mereka itu prestasinya legal. Jadi mereka bisa gunakan untuk ke jenjang selanjutnya tuh mereka punya sertifikat. Mereka bisa pakai. 95,7 Wika FM Radio Frontier dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Prasetya Dan saya Tata Bradita di program Wika Bicara. Dan kesempatan kali ini kita bersama dengan Portina ya, ya? Portina, yaitu Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Kabupaten Mojokerto. Tahu kau, pinter kau. Ya, ngerti. Kita coba sapa dulu. Yang pertama ada Kepala Portina, Mas Habibi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Ya. Pagi Mas. Iya. Yang kedua ada Mas Agung Habib. Ya. Mas Agung Abid. Sehat ya bro ya? Kalau wajah-wajah atlet olahragawan tuh seger-seger ya. Berarti kayak kita penyakitan ya. Kamu aja. Aduh. Dan kita ngomongin soal olahraga tradisional. Olahraga tradisional. Ya. Nah, Wika Muda yang pengen bertanya boleh di 0822 3400 442. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa permisi ya, ini saya punya tulupan kalau zaman dulu. Ini kalau saya coba targetkan Mas Tata, ini bisa hancur. Bisa ya? Iya. Karena ini bawahnya besi. Jangan Pak, tagihan masih banyak. Karena ada jatuh steak. Oke, kita tanya langsung ya. Banyak langsung penasaran lu. Ya, tapi sebelumnya kita pengen tahu dah, Portina itu apa? Portina itu apa sih? Ayo, Mas, Monggo. Agung. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak ini dari Kormi Kabupaten Mojokerto karena kami dari Norga Portina bisa berada di WKFM, bisa berada di sini. Ya. Itu satu hal yang luar biasa bagi kami. Oke. Ya, Portina sendiri persatuan olahraga tradisional di Indonesia. Jadi yang mana kami mengembangkan olahraga tradisional, memfasilitasi olahraga tradisional yang mana biar tidak punah. Di zaman dulu, zaman nenek moyang itu kan ada beberapa olahraga tradisional yang kita bawa ke era modern yang mau punah. Ini dulu bukan dari gini. Kalau zaman Dari ini apa? kan sekarang sudah modern ya Mas ya. Ya, Kalau zamanku bambu bos. bambu ya. Bambu pelurunya itu kacang hijau Mas. Bener ya? Ada dari kertas. Iya. Ada yang disebol juga. Iya. Ini kan disebol. Iya, ditiup bos. Dan itu waktu kalau saya ngaji di Langgar dulu ya, ngerjainnya pakai itu tulupan. Kalau sekarang lebih modern pakai besi bos. Ini juga ditiup Mas. Sama ditiup. Apa di batak terus? Ini ada kategorinya harus berapa meter gitu. Ya ada kategorinya. Kalau misal di pertandingan resmi itu panjangnya 160 sampai 200 cm. Oke, kita coba tanya dulu ya. Yang dilombakan di Portina itu apa aja? Tadi kan materialnya nggak termasuk ya ceritanya. Kalau egrang itu ada ukurannya, diameternya dan sebagainya. Oke, yang pertama ini sumbitan. Lalu ada hadang. Kalau dulu mungkin gobak sodor. Oh iya dah. Yang Kenapa namanya diubah jadi gadang? Atau kalau hadang? Hadang. ada. Kalau dirubah hadang karena biar KBRI biar sama semua. Oh gitu. Ini kan Indonesia. Kalau gobak sodor ada nama lain di tempat lain gitu ya. Nakutnya ada beda. Oh Ya, bahasa beda tempat. Kalau mungkin di luar negeri gobek tudor bisa. Ya ada lagi. Bisa kita rekrut. Ada egrang. Egrang. Mungkin ya Ya. pakai bambu berjalan dengan di atas bambu itu. Iya. Berjalan di atas penderitaan orang lain. Egrang ada. Tingginya sorry. Ada kategorinya tingginya egrang. Tinggi egrang berapa tuh Mas? 2 meter. 2 meter. 2 meter ya. Ya 2 meter tinggi bambunya, tapi untuk naikannya misalkan 50 cm. Oh, nggak terlalu tinggi ya. tinggi. Takut seperti sirkus yang tinggi banget. Yang ada kakinya Ini gini. ikut jadi tim sirkus dong. Ambilannya Pak, buat ada penuh-penuhin ini. Itu berapa meter nanti larinya awal jalannya? Jalannya tergantung dari kategori. Oke. Jadi ada tingkat SD, SMP sama dewasa. Biasanya kisaran antara ada yang 30 meter, ada yang 50 meter, 50 meter, balik ada yang 100 meter juga. Terbiasa. Pak, keterusan Pak, itu dulu depan Pak Egram Pak. Ya, tolong dulu Pak. Oke. Saya itu yang diolahragakan, yang dijuarakan di Portina. Selain yang tadi, Selain yang tadi juga ada passing. kasih. Passing. Bukan. Yang dia gini. Itu
Kalau gadit. Pakai dadek ya. Kakean. Itu kalau di pertandingan resmi itu panjang-panjangan tali. Jadi karena apa sama lama-lamaan di Berputar ya? berputar. Oh, Bener. betul ya. Tapi nggak pakai kalau di sini kan di desa kan berputar terus diserang gitu kan. Ya. Gitu juga. Sama kayak gitu, tapi tidak terus-terusan kayak gitu juga. Tidak terus Kayak lama-lama dia. Ada gerak kok jadi gasing ya? Iya betul. Karena di Portugal ini sangat banyak sekali. Ada berapa? Ada apa saja sih mungkin bisa disebutkan? Kalau selain yang tadi juga kan di pertandingan resmi, Ketapel. ketapel juga termasuk, ada juga dagongan. Apa itu? Dagongan itu kebalikan dari tari tambang. Kalau dagongan dari bambu sama-sama mendorong. Kalau tari tambang kan ditarik pakai tali yang besar. Sebentar. Untuk pemenangnya nanti seperti apa, Mas Abid? Artinya begini, kalau yang tadi tambang itu kan ada tali, Iya. ditarik, yang kalah pasti akan tersungkur gitu. Iya. Tapi kalau bambunya pecah nanti. Bambunya Saya dorong. ya saling dorong. Siapa yang posisinya kedorong gitu, yang ada garis gitu, ada garis. Harus ditarik tambang. Bambunya yang depan itu lancip-lancip ya? Iya, lanjut bambu yang buat Ya. tangan ya. Abid, saya belum pernah nih. Dagongan, iya. Undang ya? Diundang pas ada kegiatan turnamen gitu, iya. Boleh. Nanti Ya. mau bawa bambunya ke sini. Gitu. Oh iya, jangan. Boleh. Kita kan di podcast bukan aja. Benar. Udah bambunya 10 sampai 12 meter. Oh, iya. Pesertanya berapa? Peserta itu yang yang main di dalam 5 lawan 5. Oh, 5 lawan 5. Iya. Iya. Kita fokus ke sini dulu. Iya, betul. Karena ini ada ini ya, ada contohnya. Dan ini kita pengen tahu. Sebelum kita kemana-mana kita pengen tahu dulu. Ini adalah untuk pelurunya, betul ya? Betul. Pelurunya. Ini ada diameter khusus atau gimana sih? Biasanya bebas, tapi rata-rata pakai kaliber 10 sampai 12. 10 sampai 12. Apa nih? Penting bisa masuk di Oh, di sini. Oh, di sini. Iya, benar. Oh, di sini. Oh, iya. Coba tak, ini tak masuk ke kamu di sana tak? Hati ya, Pak. Coba tak. Coba Pak, gimana Pak? Jadi posisinya seperti ini. Ini dimasukkan Oke. seperti ini. Wah, langsung keluar. Berarti Sudah betul, Pak. Iya. Nah, diameternya berarti ya, Mas. Ya? Ini posisi pegang. Itu pegangnya seperti ini. Ini dimasukkan Oke. satu sini, tinggal di tiup Tiup. ke arah target. Oke, tiup aja langsung, Mas. Ayo Mas, enggak apa? Kita pengen tahu. Allah Akbar. Woi. Nah ini ada gangguan. Ada gangguan. Di sini ada jinnya Mas. Nah ini Ya. Pak Viko kalau mau ceritanya boleh loh ya kalau di sini. Oke, ini sangat menarik sekali ketika ini sesuatu. apa? Krepes. Kau makan aja. Enggak, Mas Abid. Ini cara membuatnya ada yang buat khusus atau gimana nih? Mas Abid bisa dijelaskan? Untuk yang tulupan ini atau bukan tulupan apa namanya? Sumbitan. Sumpitan. Ada pembuat khususnya atau Untuk alat-alatnya. Alat-alatnya. Ini kerajinan anak-anak sendiri. Buat sendiri. Buat sendiri ya? Keren. Jadi makanya kita juga berdayakan anak-anak yang di SMP itu untuk kreatif. Apalagi sekarang kan merdeka belajar. Iya. Anak itu kreatif. Jadi mereka kita kasih contoh, nanti ada bahan. Ini dari payung bekas itu loh yang sudah Payung bekas. pakai Iya. patah-patah itu. Saya punya 2 di rumah, bisa ya? Oh iya. Makanya Coba. di rumah aku kan ada payung, ada gininya. Iya, tinggal beri aja. Tinggal ambil. Tapi ini nggak mudah, betul ya Mas Abid? Ini gimana caranya ada lilitan apa nih talinya dan sebagainya nih? Diameternya ini beda-beda. Semakin panjang semakin bagus atau gimana? Benar sih. Ada. Ada apa ukurannya Aturannya. tadi ya. Oh iya. Kalau dari Ruji bisa nggak? Ruji sepeda Terlalu berat. terlalu berat ya. Soalnya jaraknya ini kan nanti waktu pertandingan kan 30 meter. Coba bayangkan kalau belum sampai itu sudah jatuh duluan. Oh 30 meter. Iya. 30 meter. Posisinya sorry kita nggak tahu ya. Posisinya berdiri atau duduk atau gimana? Berdiri. Berdiri ya. Jadi nanti itu kayak apa membentuk parabola seperti ini. Supaya kena target. Jadi mereka itu sudah paham dan sudah latihan. Makanya kalau ini terlalu berat, akhirnya kan
mendaratnya Iya. lebih cepat. Oke. Jadi posisinya gimana? ini ya. Kalau 30 meter jadinya gini ya Mas Abi ya? Iya. Oke, langsung ke Nah, targetnya ya. Targetnya kita pengen tahu seperti apa? Apa targetnya? targetnya itu seperti panahan itu. Oh, kayak seperti itu gitu. Ya, atau lingkaran gitu. Ada ini masalahnya kalau lapar gimana Mas Habibie kan kondisi harus kuat ya ceritanya dia. Oh ini harus kuat juga ya Mas. Pilotnya harus kuat ya. Kalau nggak sarapan gimana ceritanya? Ini ya. memang Ada trik khusus, ada trik khusus. Ada. Jadi posisi posisi pegang, posisi kuda-kuda itu kita latih. Gak sembarangan. Iya, sama tekanan ketika meniupnya itu harus penuh tekanan. Jadi latihannya itu. Iya. Ini kan termasuk olahraga juga nih Mas. Ya? Kira-kira kan berarti bisa buat untuk membakar kalori gitu. Sampai berapa kalori yang terbakar? Ini cewek-cewek cara belajar ini buat diet ya. Diet sekali juga nembak cowok ini bisa. Ya mantannya. Tahu. Nanti kan sama larinya ngambil lagi terus Oh, enggak cuma diet. Sorry. Ketika ini setelah dilepaskan, itu diambil sambil lari. Nah, Enggak gimana? nanti sudah selesai latihan. Iya. Oke. Kita juga pengen tahu nih kategorinya. Kalau misalnya kejuaraan harus berapa yang atau terserah atau 10 aja 15 untuk ini ya. Anak panahnya ini. Di kejuaraan. Biasanya kisaran 5. 5. Iya. 5 kali kesempatan. 5 kali kesempatan Dinilai. totalnya ada berapa? Oh. Iya. Ini kalau untuk anak-anak gak bahaya kan Mas Habibie? Kalau misalnya, kategorinya anak SD ada kan? Ada. Nah, bagaimana ketika mereka setelah bergabung dengan Portina, pengawasannya seperti apa? Jadi mereka latihan ya harus di tempat latihan. Jadi tidak boleh dilakukan di rumah. Nanti takutnya ada ayam tetangga. Nah, gini. Jadikan target semua. Iya kalau ayam. Kalau dia ini marah sama orang yang dia marahin, temennya bisa jadi ya. Tanya ini disimpan di tempat Portina. Iya. Jadi di SD yang sudah disampaikan kita kirim pelatih. Jadi untuk mereka itu dampingi mereka. Jadi yang pertama di olahraga tradisional itu yang penting itu safety, keamanannya dulu. Jadi semua bahkan kelereng ketapel itu kan dulu kan pakai batu, sekarang pakai ini peloran, peluru. Jadi belakangnya itu ada kain untuk menutupi supaya enggak sampai keluar ya. keluar. Dibablas nanti ada orang lewat. Jadi safety-nya Peluru ya. ya itu kayak peloran gitu. Iya. Itu juga dibatasi untuk Iya. Dibatasi ya. Nanti satu kali dia target itu berapa peluru. Ini yang ketapel ya. Ya yang ketapel. Kita sebenarnya pengen tahu, nggak bawa alatnya ya. Kalau zaman dulu kan Mas Abi. Zaman saya dulu ketika bukan bambu Mas, Abu. cabu, cabu atau kayak yang lain istilah yang bentuk Y. Ya, dulu kayak ada dikit kita dicancang atasnya gitu. Ya itu kita tip. Jangan sampai ada orang yang ngambil itu. Ada di bawahnya. Kalau yang sekarang gimana? Kalau sekarang itu lebih lebih kreatif. Pakai Karena pendel juga. ada yang pakai pentil, ada yang pakai karet. Karetnya tipis kotak, terus ada yang dari tanduk sapi. Jadi semua kerajinan yang di Portina ini memberdayakan UMKM. Nah itu ada yang dari kayu dilapis, ditumpuk-tumpuk terus dibentuk-bentuk macam-macam sekarang. Nggak hanya bentuk Y sekarang. Ada yang cekung, ada yang kecil. Dari tanduk itu ada yang kecil. Jadi seperti itu. Mas Habibie, dulu saku saya celana saya sering robek karena ada batu yang saya cari untuk betul. Yang kiri saku batu, yang kanan tangga tetangga. Mas, bagaimana cara safety-nya untuk ketepil ini untuk anak-anak yang mungkin bisa di bawah pengawasan gitu. Artinya begini, dari Portina sendiri mungkin sudah ada cabang olahraganya begitu, tapi sehari-hari takutnya ini diimplementasikan dalam mencari mangga atau burung. Ceritanya Mas. Meneruskan jejak Anda, Mas. Gimana Mas? Dengan pakai itu ya. Jadi kita tetap harus ngomong safety-nya dulu. Jadi tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan orang dewasa. Karena pelurunya ini kan berbahaya. Beda dengan yang dulu. Saya dulu pernah nyoba ya ini ada korban sedikit. Jadi mereka diajari itu tadi. Jangan sampai dulu kan bentuk ketapel ini kan diikat
ke belakang. Ya. Kalau enggak sekarang itu kita ngikatnya dari depan terus diarahkan ke atas gini. Jadi safety-nya lebih lontaran pelurunya itu di atasnya Oh, di atasnya cekungan. frame. Nah, di atasnya ya. frame itu. Kalau dulu itu sebagai salah satu acuan untuk kicker kita. Iya. Ya, Iya. benar ya. Makanya ada yang dari apa penjualan online itu Hah? dia bahannya dari karet terus ada water pasnya. Water resistance-nya. Water pasnya itu untuk apa? Ini sudah kenceng. Ada lubang kecil-kecil itu untuk Iya. Ini enggak masalahnya gini Mas Toto. Ketika ketapel ini sudah membudidaya di kalangan anak-anak SD, SMP, kalau zaman saya mungkin bisa dikendalikan karena Iya, dulu nggak ada. Nggak ada, Nakal-nakal kontuannya itu nggak ada. sekarang tuh ambil ya suka saya Nah, iya. sikat. Omamu lah tingkat ah. Tapi nanti kok dukung. Ini juga yang tuh lupa ini, Mas. Sama juga ya. Safety-nya seperti apa, Mas? Pasti kita beri edukasi buat anak-anak SD, SMP, karena mau bagaimanapun kalau alat ini digunakan hampir semua olahraga kalau misal digunakan salah, nah tentunya pasti berbahaya. Kita beri edukasi dan wawasan dan rata-rata memang secara individu ya alhamdulillah belum ada yang punya. Jadi masih di Portina, jadi kalau misal mau latihan ya kita fasilitasi. Masih aman gitu ya. Sementara masih aman. Karena nanti ketika sudah berkembang dan sudah ada yang misal mau beli alat dan lain sebagainya, tentu kita akan mungkin bisa legalitas seperti Perbagin. Kalau Perbagin kan ada kartu anggota, kita bisa beri seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, biar sesuai dengan regulasi Portina. Oke. Ini kan dari pipa ya, kalau boleh tahu ya. Banyak dari pipa. Ini panjangnya ada kategori khusus untuk dewasa, untuk anak-anak atau seperti apa, Mas? Kalau pertandingan resmi memiliki 160 sampai 200 cm. Jadi pertandingannya kalau jarak hanya jarak yang kalau usia dini itu 15 sampai 30, kalau usia dewasa panjangnya sampai 60 meter. Oke. Pernah nggak sampai ketelan gini? Pas sambil napas, ternyata dia masuk. Mana terus Pak? Mas Obin gimana ceritanya? Gak pernah kalau Nggak pernah ya? ada, kecuali kalau misalnya ini ada es krimnya. Nah, soalnya ini kan butuh Iya. nafasnya paling bentar. Iya. Iya. Panjang. Tekanannya. Tapi ini bermanfaat. Selain buat peluru juga bisa loh. Iya. Sebentar, Mas. Tak, ini kan ada diameternya ini. Iya. Oh, ada Ini- khusus ya sembarangan Ya, harus sesuai dengan yang di Ya, depan. makanya menyesuaikan. Kalau misal terlalu besar, bisa nyangkut di sini ya. Oke. Kalau terlalu kecil, ya terlalu kecil dia jatuh. Tapi terlalu besar nyangkut jadi. Iya, jangan terlalu besar, Pak. Nyangkut nanti, Pak. Iya. Ini apa ya? Istilahnya kalau misalnya ini benar-benar membudidaya di kalangan anak-anak dan juga remaja atau bahkan dewasa, nggak takut ini misalnya bahannya selain dari besi ada bahan lain. Ada bahan yang lain dari bambu biasanya. Dari bambu seperti tusuk sate. Oh, ya. Jadi karena apa? Setiap daerah tidak semuanya ada seperti ini. Tapi kalau bambu dibikin seperti ini apa nggak enteng terus kalau kena angin ber gitu. Ada plus minusnya juga. Kalau pakai besi emang lebih berat. Tapi ada bambu memang ringan. Tapi ya itu tadi Goyang-goyang gitu. goyang. Ini kalau saya pernah di Kalimantan dikasih racun. Iya. Ya, Iya. untuk memburu. Iya. Dia untuk berburu hewan. Saya kembali ke lanjut tadi ya. Sampai saat ini ada berapa orang yang ikut di Sumpitan ini? Atau sudah Sebenarnya ya. Iya. Kalau kebetulan kan beberapa sekolah kita sudah sosialisasi di SD, SMP maupun di SMA, SMK juga. Tapi atletnya memang tidak banyak banget karena untuk atlet sendiri fokus di Sumpitan juga hanya beberapa aja. Karena kalau berarti itu terbagi ya, ada yang harus fokus Sumpitan atau harus semua bisa untuk olahraga tradisional? biasanya kita spesifikasi. Oh gitu Biar lebih fokus. Oh, kamu main di Sumpitan, main di Ketapel, main di Hadang, Dagongan. Tapi nggak membatasi satu orang untuk satu olahraga. Boleh dia mencoba olahraga yang lain. Saya ke Mas Habibie. Mas Habibie, bagaimana cara mendaftar untuk orang-orang yang ingin bergabung di Portina? Langsung aja di sekretariat Portina. Bayar berapa sih, Mas? Bayar berapa? Untuk saat ini sih enggak ada. Nggak ada bayar. Gratis.
Itu Gratis? edukasinya gratis. Bahkan kita sosialisasi ke SMP, SMK, sekolah-sekolah itu Itu kalau untuk daftar yang mau ikut olahraganya ya. Iya. Kalau yang mau daftar jadi targetnya kayak ini gimana? Malah boleh lah. Langsung aja. Tapi bagaimana secara pembinaan? Mereka secara latihan kan selalu ada pendampingan begitu ya. Artinya di ekstrakurikuler sekolahnya ada nggak tulupan atau sodoran atau apa gitu? Ada nggak, Mas Habibie? ada. Jadi setelah kita sosialisasi, mereka biasanya yang minat yang mana. Jadi kita itu juga menyediakan peralatan yang kita ambil dari UMKM tadi. Jadi mereka kita tawari harga yang mana dan sebagainya. Jadi kalau ada yang minat sumpitan ya kita siapkan plus sasaran target dan kita. Berapa banyak sih Mas Habibie yang sudah bergabung dengan Portina saat ini sekolah-sekolah? Untuk yang paling banyak itu dari SD SMP. SD SMP ya. Oke. Dan ini kan saya dengar-dengar bahwa Bupati Mojokerto Bu Vina juga mengiyakan begitu ya. Semua olahraga di Portina. Ini benar nggak sih Mas? Kita cross check dulu. Betul. Oh. Mungkin Bahkan itu juga terkenang ya, Terakhir olahraga. kita ada kejuaraan ketapel itu di bareng dengan Kosti, agenda Kosti itu beliau datang Oke, di mana itu kalau boleh tahu? di Mojosulur, Mojosulur. Lapangan Mojosulur. Itu meriah sekali. Iya. Kita semuanya datang ya, banyak aja. Iya. Ya, tahu. Iya. Saya Kayaknya ikut nyoba di mana? Ya, betul lah. betul. Kayaknya mau nyoba Pak, tapi kok enggak. Ini harus ya. Itu pura-puraan. Iya. Tapi lo punya Mika. Cuma apa? Kan targetnya kan kecil. Iya. Mangga mungkin Ya. Mungkin gitu ya. Iya. Jadi targetnya menyesuaikan. Iya, makanya kalau mas-mas ini kan udah ahli nih kalau kayak gini nih. Nah, ini kalau targetnya diem aja, ini apa nggak bosen mas? Mungkin nyari apa PT atau bodul? Iya. Yang bisa menjawab. Memang wendel ya, aku suka. Jadi Nah, ini sudah oke gitu ya. Tapi Jala-jala itu ya. Kalau PT kan mau gini tetangganya yang punya apa? Kok masih pasti. iya rasa Wid. Gak pengen nyoba. Nggak tertantang ya, target gerak maksudnya. Ya itu tadi kembali lagi karena kalau kita misal target gerak takutnya dari anak usia dini juga niru nantinya. Oh, gitu. Iya kan. Soalnya kita cerita kalau kita dapat ayam atau dapat kambing misalnya. yang kecil kok jadi pengen nyoba jadi yang kita edukasi juga ke anak-anak. Kita juga harus memberi contoh juga ke anak-anak bagaimana alat ini hanya digunakan untuk di pertandingan. Oke. Sejak kapan si tulupan ini dipertandingkan atau dilombakan? Kalau untuk di nasional kemarin ada di All Track olahraga tradisional tingkat daerah di Pacitan tahun 2021 itu dipertandingkan resmi. Nah, kalau dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada tapi hanya wilayah lokal saja. Oke. Kita coba tanya, Mas Abid Agung ini di Portina sebagai apa? Terus di tradisional permainan ini di apanya? Kita pengen tahu. Di Portinanya saya di bidang wakil sekretaris ya. Oke. Ya, kalau di Kormus ini saya di Korni kebetulan karena saya di bidang komisi olahraga tradisional dan milenial. Oke, jadi tahu ya, maksudnya gini. Akankah untuk atlet-atlet ini sudah siap atau enggak sudah tahu berarti ya? Sudah ada berapa saat ini Mas Abid? Untuk atlet Ya, yang enggak tradisional, yang enggak seminat, semuanya. semuanya. Kalau sampai saat ini masih belum secara terfokus karena memang sebentar lagi kita ada Forda, ada di di bulan Mei itu ada Forda di Malang yang mana semua Inorga itu akan dipertandingkan di sana. Kita belum secara terpusat atau biasanya disebut dengan training center, belum secara terpusat. Jadi untuk datanya atlet Kabupaten Mojokerto sendiri masih belum pasti. Kalau jumlahnya hampir semua rata-rata di sekolah itu ada di pertandingan ya kisaran ya mungkin 100 anak lah. Oke. Kalau Mas Abid sendiri nih ahlinya di olahraga apa? Ya. Mas Abid sendiri nih. Sorry Mas Habibie ya, sebentar ya. Aku jadi kita kejar Mas Habibie. Kalau saya paling sering di Hada sebenarnya. Oh, ada. Apa yang ada? Udah. Ya. Tapi itu tim ya orang baik ini. Karena melatih kelincahan, releasing, dan banyak lah itunya. Ada aturannya juga karena kalau dia ada
Iya, ukuran lapangannya, cara nyentuhnya itu Oke. bagaimana. Itu sorry, misalnya itu kan per kotak-kotak gitu ya. Iya. Kadang-kadang. Misalnya si musuh kita itu cewek semua gitu. Boleh nggak pegang? Kena. Ya kan? Bisa jadi Masih baik banget. Aduh. sama olahraga itu macam-macam. Tak benar. Benar. Kalau latihan itu bisa saja terjadi, tapi Latihan. kalau pertandingan itu cowok lawan cowok, Iya. cewek lawan cewek. Takutnya cowoknya gini gimana? Tapi nggak ada gitu mas ya? Ya ada. Nah. Oke. Dan itu sorry untuk kategori nyentuhnya supaya dia kena itu ada batasnya nggak? Misalnya kepala nggak boleh, Ya. hanya bagian tangan atau apa? Nah, tidak boleh mukul. Iya. Tidak. Kepala tak boleh, hanya sebatas touch, hanya sentuh aja. Oh, tos aja. Ya, yang kedepannya ini secara regulasi akan dikasih tepung. Jadi siapa yang kena tepung itu udah Sebagai tanda. tanda. Apa dia yang berat-berat gitu ya andulannya. Masa bibi Kepala. kepala sekolah. Iya serius. Iya. Sekolah di. SMK Nasional Mojosari. Nah, kita pengen tahu di sekolah Pak. Iya, dia kembar-kembar di Iya, di kamar sekolahnya ada. Ada. Apa aja? Cetapel, terus ini sumpitan, Eh, terus ada. Kapan lalu kita ke waktu kelas meeting ya kita Iya. kan turnamen itu ada. Mas Sofi gak rugi kah ketika ini katanya gratis cuma-cuma ya. Terus kemudian mengandalkan di UMKM yang mereka mengrajin. Gak rugi kah ini dari Portina? Enggak. Enggak ya? Karena apa ya kita apa ya kayak simbol untuk melestarikan olahraga tradisional ini. Jadi segala sesuatu ya enggak ada. Emang itu Karena muncul dari banyak, diri iya. sendiri. Banyak volunteer yang apa ya tiba-tiba mau ngasih ini untuk anak-anak latihan, lihat anak-anak semangat itu pasti seneng. Seneng Iya aja. Pasti ada yang ngirim. Ada yang salah satunya kan ini ada Cak Min itu kan biasanya apa volunteer untuk apa olahraga tradisional. Itu biasanya dapat kayak apa ya namanya endorse. Itu biasanya kalau lihat kamu dilihat bagus langsung kasih challenge mereka dapat menang kasih yang Semangat. ya Mas Abid Agung jangan bersuara karena kita pengen tahu langsung dari Mas Abid. Sebenarnya Anda ini fokusnya di kepala sekolah atau di Portuna? Jangan-jangan dua-duanya kurang lolos. Iya. karena Tawa ini. Ya, belum ngomong. Iya. Boleh senyum boleh. Oke. ya karena di SMK Nasional Mojosari ini fokusnya itu sangat suka dengan anak yang olahraga bergerak. Gitu. Jadi kita punya tim sepak bola juga, futsal dan lain sebagainya. Apalagi kalau olahraga, mainnya kapan lalu diajak dengan berbagai macam apa komunitas olahraga tradisional. Saya berkenan. Mas Habibie, apakah ini untuk menunjang prestasi mereka? Ini kan jalur prestasi ya. Apakah ketika nanti mendaftar, ketika mereka misalnya ya SMP ya dari SMP mereka punya keahlian misalnya Tradisional di ini tradisional ini mereka langsung bisa masuk bisa nggak jadi acuan gitu ya? dari acuan nilai plus lah bisa ya. Kota plusnya nanti diumumin deh. Maaf, dia mau masuk SMP mana? SMA nasional Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Nah, untuk misalnya ada kejuaraan nih, Mas Habibie, mereka nggak pelajaran ketika ada atlet mungkin dari SMK nasional yang tergabung ini. Nggak masalah ya. Jadi, nggak masalah. Jadi apa ya kita support penuh. Bahkan apa ya namanya itu tadi karena kita punya ciri khas di SMK itu tentang sopa olahraga, maka kita dukung 100%. Woi. Apapun hasilnya ya kita tetap dukung. Jangan dijawab dulu, kita kembali lagi nanti setelah satu ini. Waduh. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia.
Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Iya, kita kembali lagi dari program Bicara bersama dengan saya Feni Prasetya Dan saya Tata Pradita. dan Mas Hafid dan Mas Habibie dari Hmm. Portina. Portina masih ngomongin soal olahraga tradisional. Yes. Ya. Kalau soal apa tadi sumpitan, Iya, ini untuk sampai saat ini Mas Habibie, ini hambatannya apa aja sih untuk menjangkau semua kalangan anak-anak agar bisa ikut olahraga ini? Ini hambatannya apa sebenarnya? Karena kita yang sosialisasi ini kan SDM-nya terbatas. Ini kan kita lagi jaring beberapa anggota. Nah, dengan cara yaitu tadi kita mau adakan sosialisasi yang sekalian besar nyaringnya, yaitu kita undang guru olahraga. Nah, itu kan dari situ kita bisa sisipi. Emang sampai saat ini masih seberapa persen kira-kira kalau dari anak-anak SD, SMP yang ikut di olahraga ini berapa persen? Ataukah kurang banget, sedikit banget, atau sudah kurang sedikit lah? Ya paling yang apa? Ininya Utara Yang sungai ya? tercover mana sih Mas Habibie? Oh. Yang belum tercover. Yang belum tercover. Kalau untuk saat ini itu pun lebih sentrisnya di wilayah Mojosari. Yang bener ngomongnya. Wilayah dia biasa Pak. Dia bisa semuanya Pak. Jangan main-main Pak. Canda ya. Utara Sungai belum, Mas? Terusnya masih belum, kita masih sangat mungkin 1%. Mungkin lo daftar deh. Banyak tetangga saya. Karena itu tadi kurangnya SDM pelatih kita. Oke. Tadi sudah kerjasama dengan semua guru olahraga, betul ya Mas Habibie? Mas, artinya kalau semua guru olahraga diinformasikan, diedukasi, artinya ini bisa menjadi ekstrakurikuler semua sekolah di SMP. ya betul. Nah, ini selain koordinasi dengan semua guru olahraga, apakah ada kejuaraan lokal yang bisa dilakukan? Dan ini estimasinya kira-kira setahun berapa kali atau 2 tahun atau 3 tahun? Ini kita estimasi untuk kejuaraan lokal itu setahun 2 kali. Setahun dong. Oh. Tahun 2 kali. Jadi supaya apa, mereka ini lebih banyak giat berlatih karena ada wadahnya sebagai terakhir mereka konklusi di kejuaraan itu. Apa enaknya nih kalau bisa dia jadi juara tulupan atau apa namanya nih? Sumpitan. Apa sih yang didapat anak-anak ini ya? Ini supaya Mungkin ada sertifikat khusus kelas atau apa gitu. Jadi kita event kemarin Januari kita kerjasama dengan Dispora. Dispora dan Kormi supaya mereka itu prestasinya legal. Jadi mereka bisa gunakan untuk ke jenjang selanjutnya tuh mereka punya sertifikat. Mereka bisa pakai. Dipakai untuk jalur prestasi. Jalur prestasi. betul. Misalnya dari SMP ke SMK begitu dia bisa pilih dengan pakai jalur prestasi. Ya, betul. Dan ini real ya, bukan hoax Real. ya. Ini mau ada pada deal ini ya. Ya. Iya. Terus kurangnya apa? Misalnya hadiah dari sisi hadiah atau kurang meriah apa sih menurut Mas Alindi supaya mereka ini bisa, oh ya, aku olahraga tradisional ini wajib tak ikut. Ya biasanya ini kurang dukungan dari pihak yang di atas. Iya. Kayak Support dari pemerintahnya apa? support. Kayak bengoi lah. Ayo semua wajib ikut. Jadi supaya lebih banyak peserta, supaya lebih banyak. Nah, ini kalau kita boleh tahu ya bahwa sumpitan ini memang cukup berbahaya dan ini memang dari panahannya sendiri dari besi ya. Besi. Kalau kayu tadi bisa, cuman tergantung dari perlombaan dan kategorinya begitu Mas. Betul. Nah, ini kalau ngomongin soal pembuatannya sendiri ini kan dari UMKM ya, yang sudah tercover sama Portina betul ya? Ya. Mas, apakah ini nggak rugi kalau misalnya semua sekolah kalau nanti sudah daftar dan katanya masih gratis betul nggak sih? Apakah nggak rugi nih nggak dijalui? Dapat kayak gini semua. Biar begini semuanya. Dan ini kan katanya kalau sumpitan nggak boleh jadi dua. Maksudnya kalau habis saya
nggak boleh dipakai Mas Tata gitu ya. Iya. Takutnya dia penyakitan gitu kan. Iya, aku sebelah sini, Mas. Gimana nih Mas Ogipi? Ya kita apa ya, ada macam trigger lah untuk mengatasi hal seperti itu. Jadi kita berdayakan anak-anak itu membuat mandiri. Jadi ada trainer pelatih itu juga dibekali untuk membuat sendiri. Nah, terus nanti yang dari UMKM itu kan biasanya kayak endorse atau support. Nah, itu biasanya kalau challenge, kita adakan challenge supaya mereka itu kayak apa ya? Kayak menarik, ya, tertantang. Ayo yang nanti bisa target ini 5 masuk tengah langsung dapat dari Betul tadi support dari pemerintah tadi untuk menggelontorkan properti-properti kayak gini buat olahraga. Kita juga terima kasih lihat lah ketua Kadedi ya. Iya, Sudah bantu teman-teman ini supaya Untuk memperkenalkan. ya, Ya. mengenalkan tradisional ini ya. Ya, mungkin udah kalau nggak seperti ini bisa punah gitu kan? Iya bukan. Iya. Dan ini yang saya tanyakan ke Mas kan ini ya, soal mindset anak-anak ya. Ini kan kalau obat sodor dan apa tadi sergap Hadang. hadang ini kan grup ya Mas ya. Iya. Mengontrol emosi mereka, takutnya crash mereka. Nah, Ketika sekolah satu dengan sekolah lain, takutnya sekolah nasional, ketemu sama mana gitu ya, ketemu. Wah, player ini ya, terus cerotuh gitu. ada tuh. Ada gitu ya. Gimana? Ya, kita bekali dari ketika latihan, karena di latihan itu ada namanya latihan mental. Jadi latihan mental itu mendidik anak-anak bagaimana caranya berpikir secara jernih, berpikir secara sehat, cerdas juga, dan mendidik anak-anak juga untuk di dalam lapangan dan di luar lapangan itu juga berperilaku yang baik, berperilaku yang sabar, etika yang baik. Karena apa yang kita lakukan ketika di luar lapangan itu akan terbawa ketika di dalam lapangan. Apalagi anak yang usia labil itu sangat berpengaruh banget. Sama kan? Kamu nggak boleh main-mainan gitu bahaya. Baik. Dua hal lagi. Apa yang itu? Saya tanya Kak, kalau tadi soal bagaimana mindset untuk atlet supaya mereka tetap konsisten, tetap damai. Nah, kita tahu bahwa jangan sumpitan sepak bola yang main itu hanya senggol gini aja, ricuh yang nonton. Itu betul sekali. Takutnya kan terdampak begitu ya. Nah, saya pengen tahu ada jamu khusus nggak? Obat bagus nggak? Ini supaya Kuat stamina-nya. ya istilahnya doping. Doping. Akan kecubung kah atau gimana gitu? Mas, Doping ya. Kalau doping saya enggak ada, lebih ke doa aja. aduh ya. Mau tuh. Ayo Doa berkat. Itu yang penting kalau anak yang penting ada makanan, ada minuman tersedia, udah semangat lagi ya. Iya, pengen juga semua. Anak-anak cukup makanan kamu. Wah, gitu. kalau dari Mas Habibie dari sekolah sendiri, ini jangan-jangan saya takutnya di sekolah nasional juga nggak tercover nih fokus kita. Gimana? ada ya memang. Jadi semua yang kita lakukan di nasional karena kita pengen gerakkan atau ngurangi screen time-nya anak-anak, ya kita arahkan ke sini. Olahraga tradisional. Mas katanya Mas Tata walaupun dia kapiter atau kudu, kalaupun jalur prestasi bisa. Bisa. Bisa Kak? Ada obat kolak Pak? Bisa. Bisa tak? Bisa. Alhamdulillah ya Allah. Nah ini kan Mas. Iya. Dia nggak terlalu pinter pelajarannya, terutama matematika atau apa gitu. Ya, Dia biasanya. Biasanya kayak gitu ya. Iya, Kalau biasanya akademik kurang baik, olahraganya itu baik. Akademik Ya, ujian sulit. Yang susah nggak dua-duanya yang susah. Tapi kenapa lihat saya, Mas? Kok tahu gitu loh. Dua-duanya. Oke, untuk perlombaan lokal sendiri kalau tadi setahun 2 kali gitu ya. Animunya seperti apa sih anak-anak di terutama lebih khusus di sekolahnya Mas Habibie? mereka lebih rajin. Kalau sudah tahu mau ada turnamen. Latihan. Iya. Latihannya. Apa sih yang paling disukai anak-anak ini Mas? Olahraga apa sih? Kalau di tempat di SMK Nasional Mojosari sih tapel. Bahkan di lain-lainnya itu tapel. Karena mungkin ya satu bisa gantian alatnya. Yang kedua kan kayak surbitan ini kan Gak perlu cucuk-cucukan gitu ya, Mas. Tapi kan ada, Pinjam gini loh, tim. tapi kan ada yang modern, ada yang tradisional, benar nggak sih? Mereka lebih suka menggunakan yang mana Mas Habibie?
yang tradisional yang dari apa pohon buat Y gitu ya. Kan usum gitu dulu ya. Usum. Viral ya. Sekarang usum harus. Biasanya sih awal kalau pemula biasanya lebih milih yang tradisional. Kalau yang SD itu ya biasanya yang tradisional yang enggak model-model. Kalau yang sudah mulai mereka sudah senang prestasi, mereka biasanya effortnya untuk beli sendiri. Kadang cari-cari online. Ada yang dari besi juga. Oke. Ada nggak sih muridnya gitu Pak yang, wah aku tak bikin sendiri ya gitu, ketapel gitu nggak Pak? Lebih enak bikin sendiri gitu. Pak lebih karena saya nggak suka dengan rumah. Nah, biasanya gitu ya. Cara pelarian. Senjata saja. Kita arahkan matematika. Bukan. TK. Senjatanya. Kalau waktu istirahat daripada mereka enggak produktif, mereka Oh gitu. di SMK itu kan ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah itu ada pelajarannya. Jadi itu kita arahkan bikin karya itu. Produk. Ketapel. Keren. Dan mereka bisa jual. Nah, kita arahkan, kita tanam di Portina, terus ada yang butuh SD, sesuai sosialisasi tadi, kita bisa harganya. Mas Hobi, monitoringnya seperti Mas Apit ini gimana? Kan banyak Mas Apit-Apit yang lain yang menjadi kumpulan atau dari bagian dari kita anggota. Monitornya seperti apa? 1 bulan sekali ngumpul, ngopi gitu. Kendala-kendala apa? Kita sih biasanya pakai WhatsApp. WhatsApp group. Nah, ya, gitu untuk memonitor mereka kirim apa. Kayak Jangan takut, bener nggak sih Mas? Jangan takut. Iya benar. Iya, benar. Loh, Mas ini ngumpulnya bawa ketapel nggak? dia Oh bawa. mana-mana mereka. Kita itu lah. Karena ada operasi. Beda ya ketapel itu sama ketapel olahraga bedanya. Ini pelurunya apa nih kalau boleh tahu? Itu ada kayak peluru kayak anunya rate itu loh. Peloran. Oh iya peloran. Si kecil. Ada yang kalau yang SD pakai peluru yang plastik. Yang buat pistol yang peluru plastik itu. Oh iya. Ya. Jadi disesuaikan usia tadi. Iya. Berarti kalau nongkrong bawa ketapel, kalau kita ada masalah ajak teman-teman ini. Kita butuh WA-nya. Iya. Mas, bantuan. Enggak, kamu WA aja. S.O.S. Apa itu? Iya. Nah, ini kan cukup berbahaya walaupun sederhana. Betul nggak sih? Nah, ini dalam rangka penyimpanannya ada penyangkut nggak? Misalnya ini nggak boleh dibalik dalam misalnya waktu kemarau gitu. Naruhnya harus begini atau ada. Kalau mesin hujan cair gitu tau. Ya, takutnya kan kena panas dia Mulet atau apa? ada, Mas. Nggak ada nih. Kalau ini ya pinjamannya biasa aja. Cuma kalau misal ininya untuk pelurunya sendiri biasanya kita simpan pribadi ada tempatnya sampai di toples atau apa. Iya, kalau gini bisa diambil anak-anak nih. Nah, ini kan kayaknya ada pengolahan khusus ya. Majapahit betul kan? Emang dibikin kayak gitu ya? Biasanya kita ini ya selera sesuai dengan. Oke, saya pinjam ini. Nah, ini kata ada logonya nggak semakin Iya. Makanya gini ya. Gila. Atau taruh di sini. Tak pasangan ya, Bel. Nah, pasti dipikat nih. Iya. Kaki. Di kaki. Iya. Nah, ini kalau misalnya saudara-saudara kita yang disabilitas boleh nggak ikutan? Sangat boleh ya. Boleh. Karena tidak menutup kemungkinan juga. Jadi semuanya itu bisa bergabung juga di. Keren ya ini tuh ya. Keren. UMKM Mojokerto ya. Jadi ini misalnya ini kan dari Ayu. Iya. Ayu. Iya. Oh, ini dari payung ya? Iya, Dari Ayu. Oh iya. Ya kalau ya Mas Ot bilang tadi bisa jadi dari Ruji atau ini ya. Oke. Ya. Bisa, tapi lebih berat ya Mas ya. Sangat berat. Dan itu butuh nafas yang gede. Benar. Iya. Kalau kita kayak apa sih? Oke, kamu mau tanya apa lagi? Iya, kalau butuh nafas yang gede, kadang-kadang ditagih orang juga butuh nafas gede. Waduh, datang ke full ya. Aku pengen tahu sih harapannya Mas. Iya, harapan ke depan apa? Orang yang mencari bibit baru
Betul sekali. Dan untuk melestarikan ini. Melestarikan ini kan gak mudah mas. Anak-anak muda Tantangan. gadgetnya luar biasa yuk. Tantangan dan untuk harapan ke depan. Tantangannya tentu tidak semua anak itu mudah untuk berminat. Ya, kalau nggak ada pancingannya. Ya, tadi kita harus kami dari Portina sih lebih harus sosialisasi lebih aktif lah. Sosialisasi di tingkat SD, tingkat SMP, bahkan mungkin di tingkat masyarakat khususnya kayak mungkin mengisi waktu liburan anak-anak bisa kita isi dengan kayak olahraga tradisional dan lebih memasyarakatkan lagi bukan hanya di wilayah istilahnya selatan sungai, tapi juga di wilayah utara sungai juga kita harus sama ratakan semua. Iya, menyeluruh. Kalau lu sih nggak usah disosialisasikan ya, bahkan mainan kita tiap hari. Bahkan sekarang Makanya kalau seandainya dulu kita main dapat sertifikat enak kita ya. iya ini Baru ada sekarang. sekarang itu yang Mac 13 itu lebih jangan kita nggak ada gitu kan. Nah Mas Habibie sebagai kepala sekolah ya nasional betul ya. Mas ini kan Bupati katanya juga sudah mengiyakan untuk Portina ini, artinya permainan tradisional menjadi cabang olahraga begitu ya. Nah harapannya Mas Habibie sebagai kepala sekolah yang nantinya biar menjadi inspirasi kepala sekolah yang lain. Nah Pak, taruh dulu. Ini yang ditanya takut Pak ya. Taruh dulu. Nah biar aman ya. Jadi mendorong kepala sekolah yang di seluruh jaringan Mojokerto ini untuk terlibat aktif atau mendorong anak didiknya itu untuk ikut atau gabung di Portina. Dengan catatan mereka mengikutkan guru olahraganya tadi, sosialisasi dan mereka bisa action di sekolahnya masing-masing. Jadi nanti bisa ada kejuaraan itu tidak hanya 2 tahun sekali, mungkin bergiliran. Ada latber, jadi mereka selain ketemu bermain olahraga tradisional, mereka juga bertemu teman baru. Iya, Mas untuk pendaftarannya kalau di Portina ini bagaimana? Kalau mereka ingin menjadi atlet Sumbitan atau yang lain-lain seperti apa? Mas Habibie? Itu bisa langsung datang ke kantor Portina di SMK Nasional Mojosari, langsung gabung atau kita kan sudah punya berbagai macam klub yang tersebar di Mojokerto. Disebutkan aja. Ada MSC ya, terus ada Mojopahit, terus ada yang panahan itu tadi. mungkin atau bisa datang ke tempat latihan. Datang ke tempat latihan Bisa nggak? Ya, tempat di mana aja itu? Tiap hari apa mungkin atau biasanya teman-teman dari platform ini kalau latihan macam-macam sih. Terus ada kalau yang panahan itu hari Sabtu di lapangan Randu Bangun. Oh iya, di Gedek juga ada loh itu Mas Habibie. itu kalau misalnya yang latihan panahan, tapi yang teman-teman daftar ini pengen cabang yang lain nggak masalah ya? Nanti Tinggal disampaikan aja. disampaikan. Jadi yang paling mudah memang datang ke kantor Portinanya. Ya. Itu bisa lebih enak, bisa diarahkan. Oke. Ada lagi, ini kan gratis. Aku mikirnya itu tak. Ini kan gratis kalau buruannya daftar dengan berbagai cabang olahraga. Ini Mas Habibie apa nggak bingung untuk mengarahkan apa lagi? Katanya Mas Habibie dan Mas Habibie juga untuk tenaga pengasuhnya atau yang mendampingi ini kan kurang. Gimana nih? Kebagian sebagainya. Tadi ketika sudah berkembang, nah, kita akan koordinasi dengan guru olahraga. Otomatis guru olahraga juga akan kita beri namanya pelatihan edukasi. Edukasi pelatihan pelatih yang mana mereka juga bisa melatih anak didik mereka sendiri. Ya, bukan hanya nanti klubnya memang katakanlah bergabung di klub Portina Kabupaten Mojokerto. Tapi kan tetap di bawah naungan sekolah masing-masing. Jadi tetap untuk latihnya di guru olahraganya masing-masing. Oke, berarti guru olahraga ini juga harus bisa semua ya? Minimal yang diajarkan di sekolah itu tadi. Minimal tahu regulasi dan cara melakukan. Cara melakukannya dengan benar dan bisa diaplikasikan karena edukasinya juga dikasih tahu. Kalau anak-anak usia dini ya jangan dibuat main-mainan. Ayam, mangga. Kayak cicilan dulu ya, Bar. Soalnya ini juga nggak sembarangan. Ada caranya,
Biasanya juga ada sama juga ketepel gitu kan. Iya, Itu ada sendiri-sendiri tekniknya. Dan ini harapan kita bahwa kalau Kabupaten Mojokerto seperti ini nantinya muncul bibit atlet baru, Iya. gitu ya. betul sekali. Harapannya seperti itu ya nantinya bisa ke jurnas juga. Oke. Tapi kita pengen tahu langsung dari Mas Habib harapannya seperti apa. Oke. Nanti dilanjut sama Mas Habib kan gitu. Boleh. Tuh, Silakan. mau nggak, Mas? Harapannya tentunya ada atlet Kabupaten Mojokerto yang bisa mewakili nama Jawa Timur ataupun Indonesia nanti di kancah yang lebih tinggi lagi. Karena kami selaku Portina sebagai wadah dari olahraga tradisional tentu suatu kebanggaan dan suatu kemajuan bahwa ada atlet yang bisa sampai sejauh itu. Iya. Apalagi teman-teman ini yang memulai dari awal gitu ya untuk melestarikan ini, tambah bangganya. Gitu. Kalau Mas Habib gimana? Kalau saya simpel, mereka akhirnya mengurangi screen time-nya. Iya. Lebih mencintai. Mobil Legends-nya dikurangi, ngechipnya dikurangi. Iya. Gimana kalau kita rampas aja tiap? Tapi memang di sekolah dirampas nggak sih Mas? Kalau lagi latihan mereka Dirampas ya? wajib Naruh. mereka sendirilah kesadaran. Iya. Kalau memang niat gitu Ah, ya. Kita pengen tahu dari Mas Habib. Mas Habib dulu. Mas Habib ini lebih khususnya ke olahraga mana kalau boleh tahu? Tulupan ini atau sumpitan? Sholat tuh. Karena Iya, dulu pagi. Tahuan nggak orang dulu soalnya. Sabar, Pak. makasih. Sabar, Pak. Ini sama saya tulupan bos. Misalnya saya nggak suka sama misalnya Eri gitu ya. Eri, Nah, itu. sama saya dulu. Nah, iya. Lebih speknya kemana? Kalau saya di olahraga tradisional lebih di hadang. Ada Gombak Sodor. Konsedor ya. Punya sejarah atau punya kenangan yang manis mungkin lawannya cewek. Kan zamanku tahu walaupun aku seperti ini ya. Dulu itu nggak ada gap antara ada. cewek sama cowok sama. Kok zaman sekarang? Ya udah ya Mas ya. Iya. Saya kan cowok cewek. Cowok-cowok ada. Iya. Ya kalau di hadang sendiri, kalau pertandingan resmi memang saya masih belum. Karena untuk ya Fokusnya? latihan itu sering sama Sementara saya lah, teman saya itu sering kalau misal mau ada pertandingan kan biasanya ada sparring. Iya, Ada yang junior sama yang senior Senior, gitu. Biasanya sparring. Jadi mereka ada strategi juga. Gitu ya. Kita juga namanya walaupun sudah senior, walaupun kita sudah istilah tua lah. Nah, Tapi kadang kan bingung. Loh, anak itu kiri ke kanan. satu tim tuh berapa orang hadang itu? Satu tim ada 5 ya. 5. Jadi secara regulasi ada 3 kotak. Ininya ada 4 lebar sama satu panjang. Artinya ini pemain ini adalah sistemnya ketika lawan atau musuh bisa menerobos masuk ke ruangan Ke hati ya. ya yang paling ujung gitu kan Mas ya. Ya. Oke. Nah, itu ada di dalam perlombaan ini adakah aturan-aturan Mas? Misalnya enggak boleh pegang. Misalnya kan dia masuk nih. Ya. Oh, kempeleng aja kepalanya. Jangan beneran, Be. Gimana? Ya, secara regulasi memang ya kita nggak boleh mukul, nggak boleh nendang, Ya. kepala nggak boleh. Setelah lewat, touch belakangnya juga nggak boleh. Jadi harus benar-benar safety yang sudah dibilang Pak Bibi tadi karena olahraga tradisional. Jadi hanya boleh touchnya dari samping atau dari depan. Kalau Mas Habib lebih fokus kemana nih kalau permainannya? Kan Mas Habib sebagai ketua. Iya. Nah, ini kan maskotnya di Mojokerto. Mas Habib ikut latihan nggak biasanya? Kadang-kadang. Ya. Lebih ke panahan, ke sini atau kemana? Sampen. Hah? Ketapeng. Ketapel. Sama konektor itu ketapeng. Oh, Kan oh, sering dikasih oh, bersihkan kan. oh, Tando itu punya 2. oh, busurnya? Tando. Tando. Tapel ya. Tapel. Tapel yang dari tando apa itu? Apa? Iya. Yang sambil Mas, itu latihannya rutin atau gimana Mas Habib? Rutin. Rutin. Seminggu 2 kali. Apa momen yang paling bersejarah tentang ketapel Berkenan. yang kena sampai sekarang pernah bisa lupa? Apa ya? Jadi apa ya? Poinnya itu mereka
kadang kaleng, lama-lama kan tambah kecil-kecil lah. Ada yang ukuran 1 koin uang 1.000 itu. Oh, yang putih itu ya? Iya, yang putih. Oh, gitu. Itu buat target ya? Iya, buat target. Itu bisa Kak? Berapa meter Mas jauh? Itu 15. Wow, Wah, lumayan ya. luar biasa itu. Jadi itu bisa sampai kena targetnya 15 meter ya? Nah. Wow, latihannya cukup panjang. Banyak. Iya, latihannya banyak. Pas nanti kalau Bertahap juga. saya sudah mulai berbuah, saya Ya. akan coba untuk Menghubungi teman-teman ke tapel ya. Jadi nggak usah borong nongol main apa ya, nggak usah. Iya, ternyata kayak fokus gitu. Oke, luar biasa ya gue ini. Di Portina ini masih belum menyeluruh mas. Betul sekali. Sekolah-sekolah baru dihubungi begitu ya. Nah nantinya kalau ini sudah berkembang dan sudah memasyarakat olahraga tradisional ini, nanti ke depannya kalau memang ada kejurnas misalnya, itu pakai biaya sendiri atau gimana mas? Adebi, Itu kita minta support dari siapa? Kormi atau Dispor. Nah, kita memang sudah ada plot, kita biasanya sebelum Ada tahun anggaran. Ya sebenarnya teman-teman nih dari untuk melestarikan ini yang paling bersuara banget nih ya, paling kenceng banget. Dapat gaji nggak sih? jujur, ayo. Gue atlet, jangan macam-macam. Saya Pak Ketua. aku jadi sebenarnya kita ini pegiat pelestari. Ya, iya. Yang penting olahraga ini berjalan, kita udah senang. Terane kok. Mosok. Terus dari Serius ya? 2001 sampai sekarang kita Jalan ya mas ya? Ada berapa orang seperti Mas Abid yang di lapangan? Cukup banyak sebenarnya. Dan mereka loyalitas ya? Loyalitas semua. Pernah nggak sih? Karena ya rezeki ada yang dari lain. Kita mau jangan lihat aja kalau dulu kemana-mana ya. MC Bel. Nominal berapa? 4 digit. Nah, ya. Berapa dulu gitu ya? Kita butuhnya. Iya. Tenang. Sorry ya Mas Abid ya. Terpikir. Enggak tahu yang itu Apa ini? Bu arah-arah. Mas kamu aku tulis aku Pernah nggak kayak gitu ya? Ya alhamdulillah masih belum pernah. Ketika saya bilang nggak pernah ternyata betul. Kan bagus ya hati ya. tapi malah kadang tekor. Wih, Iya. Nah, lihat anak-anak semangat gitu challenge kadang. Ayo challenge. Iya. Uang jajan challenge. Yang juara satu. Berkata. itu dari pribadi sendiri gitu ya. Dari pegiat yang lain juga. Terutama Cak Min itu yang nge-push terus ini. Meskipun dia kerjakan Cak ini siapa kalau boleh tahu? itu yang pegiat utamanya. Ya. Dulu kita batai saya Mas Apit Cak Min. Dari ini apa masuk di Portingan juga. Pengusaha. Enggak, Pendana, bukan. kerja di perusahaan. Dia yang Oh iya, kadang sampai cuti untuk belani. Karena senangnya Iya. sudah senang dengan apa yang digeluti kan. Iya. Yang lainnya udah. Jangan-jangan Mas Abid dulu sebenarnya terpaksa ditarik-tarik. Bukan ketulusan hati. Benar nggak Mas? Jawab dulu. Sama tempat kalau fashion. Iya. Awal dulu kan tadi. Apa ya seperti itu ya? Apa ya? Nah itu penasaran. Ternyata olahraganya kayak gini-gini. Oh menarik. Ya udah akhirnya ikut. Tapi ini luar biasa juga menurut saya. Bisa dicap sebagai sniper ya. Ya kan cukup menggiurkan kan. Kamu banyak Mas Fer. Bukan. Maksudnya itu untuk orang-orang yang gak kita sukai. Makanya makanya. Aduh. Iya. Oh ya kalau Mas Abid tanpa digaji. Tapi kira ada gajinya. Iya lah biasa. Wah, terus ini gimana nanti? Gak takut dimanfaatkan? Dimanfaatkan bagaimana Mas? Ya bisa jadi kan Mas bisa jadi atlet gitu kan, diajak untuk kejuaraan nanti untuk fee-nya dan lain-lain. Wah ini untuk orang-orang besar aja gitu. Enggak kepikir sampai segitu. Ada segitu. Ya itu berkembang aja alhamdulillah. Saya rusak. Aku kan bilang karena kecil itu pacaran cukup. Kalau kamu uang. Gak usah kan beda-beda. Iya beda-beda. Orang itu semakin dewasa semakin Tapi kamu lihat, iya. Kalau kamu jadi kayak Mas Abid, bisa mungkin. Untuk 1 jam aja. Ya ada semua. Nah, iya. ini orang-orang yang luar biasa nih ya. Luar biasa tanpa digaji. Mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan dia olahraga di Indonesia. Mas, kalau tekor gitu
nggak perhitungan mas. Wah, Atau orang di rumah istri komplain nggak? ya, wah. Karena nambah kendala. Mas sampai ke paspor, mas motor duit. Mas Adibi, Mas Abid, mohon maaf istrinya deh. Enggak, untuk sejauh ini. Malah support ya. Ya buat anak-anak lah, gitu. Mas ini nggak punya istri? Oh, belum. Belum. Tim ada. Jadi memang ini luar biasa ya, sukarela ya. Penggiat-penggiat olahraga. Iya. Terus pernah nggak untuk memberikan edukasi misalnya ke mas, ke tetangga-tangganya yang usia-usia remaja gitu, kamu ikut tuh gini biar gini, pernah nggak gitu? Pernah kemarin kebetulan ada dari CNN Indonesia. Dia untuk meliput olahraga tradisional, mengisi waktu liburan. Oke, semacam sekolah. Ya, gitu. Jadi Nih bolanya Kak. Kayak kita kemarin ngisi acara itu, kebetulan anak-anak juga antusias. Gitu. Mas, kenapa nggak kepikiran Mas Habibie untuk membuat sebuah video gitu ya, yang sekarang lagi viral di TikTok kah, di Instagram kah, untuk membudidayakan atau menggiatkan olahraga tradisional? Pernah atau gitu Mas? Pernah. Karena kan zamannya sekarang kan TikTok, Instagram. Kita harus meracun Ya. lewat itu. Jadi kita juga ada misi ke sana. Dengan berkembangnya anak-anak komunitas ini, itu kita brand untuk mereka juga memberikan konten pada kita. Mas Habibie, hambatan yang menurut paling berat apa sih di olahraga tradisional ini untuk bisa mengembangkan ke seluruh antero Kabupaten Mojokerto? Ya support dari atas. Itu akan lebih cepat. Jadi support. Satu komando gitu ya? Iya, satu komando langsung Turun bercepat dan kalau Ibu Bupati langsung komando. Tapi kan sebenarnya Ibu Bupati sudah Ya. yang dikatakan hijau, oke gitu kan ya. Cuman untuk komandonya belum ya. Ketika kerjasama dengan dinas pendidikan yang belum. karena kan usia yang kita yang kita raih adalah SD SMP, yang mana itu di bawah naungan dinas pendidikan. Itu kerjasama antar itu yang masih kurang. Ini kita pengen tahu sebenarnya anak-anak cewek boleh ikut nggak? Boleh. Boleh ya. Nggak, soalnya kalau sumbitan ini butuh tenaga yang ekstra. Nah kalau yang pegas seperti itu kan ada ini yang harus tenaga yang Nah kalau cewek ini gimana? Ada nggak atlet yang cewek yang ketapel ini? Ada? Ada di tempat saya. Oh, anak didiknya Pak Habibie. Di tempat lain juga ada. Sebenarnya banyak, cowok sama cewek sama aja. Sama aja. Kalau sudah sering latihan pasti terbiasa. Di pikiran Bapak ada yang cantik atau apa? Kalau di pikiranmu jangan dilempar ke pikiran orang lain, Bang. Nggak apakah harus misalnya harus bongsor orangnya atau kurus kering seperti teteh? Nah, Atau gimana? Ada kategori khusus? yang penting mereka semangat dan niat. Itu yang penting ya, Iya. Ini pengorbanan luar biasa orang tua ini ya. Orang biasa. Harus kalau misalnya mungkin ada yang lebih berkorban lagi di balik kalian Pak Asari atau Pak Dedi. Kalau saya tuh Motornya. iya. Kalau Lestari harus dapat penghargaan. Nah, ini kalau kita dari pertanyaan dari awal sampai akhirnya ending ini, Mas Habibie sama Mas Abid ini kan kalau mengenalkan masih bisa banyak solusi untuk mempertahankan, benar nggak sih? Mempertahankan supaya feel-nya ada berduanya tetap semangat terus menjaga supaya ini perlu dilestarikan. Ini seperti apa dan kiat-kiatnya? Ya tadi pertama harus ada kejuaraan. Kalau dengan kejuaraan kan selalu ada pemantik untuk kita latihan, ada ugaan yang juga. Yang kedua selalu melihat anak-anak dulu. Jadi kalau anak-anak semangat, terus kalau misal ini udah berjalan, kita coba menggait yang lain. Di daerah ini belum berjalan, didorong jadi terus kita Teman-teman ini ibarat orang tua ke anak, orang tua kandung ke anak, selalu memberi tak harap kembali. Mending saya. Itu kalau sekolah. Sama satu, kalau nanti capek kembali ke cinta pulang. Mas Habibie ini, Mas Habibie sudah siap tekor lagi. Siap Mas. Ya, Tuhan yang membalas. Iya, artinya begini, keikhlasan hati Mas Habibie ini kan pasti akan diberikan lebih oleh Allah begitu ya. Nah, tapi dari yang dibilang Mas Habibie tadi bahwa untuk bisa mempertahankan, apalagi Anda sebagai kepala sekolah gitu kan,
kan harus punya percontohan yang keren gitu kan ya. Nah, selain tiap tahun ada 2 perlombaan atau kejuaraan dari olahraga tradisional ini, apalagi yang bisa digiatkan supaya pertahanan untuk melestarikan tradisional ini terjadi? Ya di sekolah-sekolah itu sangat peluangnya besar karena ada kayak kelas meeting. Jadi kejuaraan internal kecil-kecil itu. Jadi kita tinggal kayak warning terus. Jadi memasukkan dalam setiap kegiatan apa setelah semester kan mereka ya pusing-pusing. Nah, kita ajak main. Karena konsepnya olahraga tradisional itu fun, menyenangkan. Apalagi kalau tadi gerobak sodor ada yang cewek, ada yang cowok. Kasti, ya, betengan. Nah, itu kan lari-lari semangat mereka. Bahkan siang hari, saya kemarin waktu kelas meeting siang hari pun mereka semangat. Iya. Murid-murid semangat, Mbak Habibie tekor. Wah, pusing. Bener. Gitu. Iya. Yang penting dibungkus hadiahnya. Kan mereka nggak tahu. Oh iya. Kadang kita ya ada kayak mie atau cemilan-cemilan kita masukkan. Sebenarnya nggak penting apa di dalam kota itu. Ya, yang penting kan esensinya. Salah, yang penting nominalnya. Saya bilang ke Mas Ari, bilang kepada ini bahwa nama itu penting gitu loh ya. Untuk menunjang beliau. Bayangkan, mereka sudah berapa tahun? 2011. 2001 sampai sekarang, Bos. 2021. 3 tahun. 3 tahun. Dan ini hanya orang tertentu Mas. Kalau kita kalau beliau ini kan mereka mentren hatinya supaya kekeh dan konsisten itu susah loh, Bos. Susah. Pernah nggak direcokin orang gitu? Mas apaan sih repot-repot Mas Habibie? Mas Habibie sama Mas Habib pernah nggak? Keluarga sendiri Keluarga ada? Mendukung nggak sih? Pasti pernah. Tapi kalau dari keluarga sangat mendukung. Apapun yang dilakukan, ya udah lakukan. Meskipun nggak cair nggak dapat gaji Mas. Meskipun nggak dapat gaji itu kan keluarga nggak tahu kita digaji atau enggak. Nggak bilang ya? Nggak bilang. Coba tahu nggak? Kalau nggak tahu, gimana keputusan Nggak tahu. Ya, benar-benar nggak tahu. Apapun ya, karena urusan gaji ya udah. Yang penting bisa ngatur keuangan kesehatan. Tapi sorry kita coba Lebih dalam lagi tuh. Mas Apip ini kerjanya fullnya di mana sih nih? Kalau saya guru olahraga. SMA S1 Bangsal. Aduh, kenapa guru olahraga aku nggak ganteng gini dulu ya? Bukan dia. Mas Apip berarti artinya Itu harapan Hamzah. ada ini khusus ya, maksudnya pribadi ya, pribadi ya. Iya, dari dulu termasuk Pak Habibie tadi ya. Sekarang belum. Mas Habibie, selain kepala sekolah ada pengusaha apa gitu yang income-nya jauh lebih besar? Saya banyak sih. Di rumah ada usaha laundry. Sudah ada 4 pegawai. Pantesan dengar nggak apa-apa, weh. Kalau gitu ya, Pak. Dari awal kita ada. Kalau usaha laundry apa gitu. Ya kalau bisa sini juga dibagi ya, biar nggak aneh. Hari weekend itu kotak apa di sini? Untuk weekend penuh. Oh iya. Pak Habibie nggak jadi dapat ini nggak ada. Enggak, tapi ada usaha lain gitu kan sebagai selain kepala sekolah gitu. Nah, dari keluarga sendiri support nggak sebenarnya? Atau pernah direcokin orang, Pak Habibie ngapain sih Mas? Penting gede usaha. Ada usaha itu kan nggak apa namanya? Nggak menghasilkan gitu loh, yang menghasilkan. Ya, Pernah kita tetap teguh. Pernah. Kok sibuk terus ya? Rapat ini rapat itu. Mbok Naoma. Gitu. Yang penting itu tadi ketika kembali ke rumah ya kita tahu tanggung jawab. Saya punya 2 anak yang masih kecil. Usia berapa? Usia satunya 6 tahun TKP, yang satu usia 2 tahun. Sudah diajarin ketepel sama ini? Yang TKP itu. Tapi ngikut gabung latihan. Enggak masalahnya kan sudah ini. Iya. Ya biasa kan? Betul. Kalau dia posisi sama ini sebelah saya kan bisa langsung gitu kan. Yang umur PKB ketapel, yang umur 2 tahun gobak sodor. Ngerecoki. Cara kita kayaknya. Iya. Ini kan sudah pernah maksudnya direcokin orang. Iya. Nggak penting, tapi sudah dihalau dengan jawaban-jawaban masing-masing. Kalau Mas Habib nih, aku penasaran nih. Mas Habib kan belum nikah. Nah, masih cari-cari nih. Sebentar tanya kan ada calonnya nggak? Oh, ada calon. Nggak jadi. Calon juga atlet dari tradisional. Jangan-jangan bersovisi gitu lah cari ya. Iya, segitu. Nggak ada. Nah, kebetulan calonnya atlet volley. Oh, atlet juga mangkai. Messi. Aduh, Ternyata juga
potongnya gitu aja ya. Ini seperti bakar. Tapi nggak masalah. Kita harapannya nanti tetap olahraga tradisional ini Berkembang. berkembang di Kabupaten Mojokerto lebih secara nasional gitu ya. Oke, seperti harapan panjenengan sih. Ya, dan kita akhiri dulu podcast kita hari ini ya. Oke. Luar biasa, Luar biasa sekali. Mas Abid, Mas Habibie, terima Orang-orang kasih. yang perlu kita contoh sebenarnya ya. Yes, keren loh tuh. Keren. Ikhlasnya itu. Coba Kamu nggak iso kamu. yo istriku sebenarnya sabar. Ada satu bro, perlu ada di sini. Santai. Ada laundry. Kenapa mas? Roti terus apa lagi? Kripto. Kripto. Wah, main kripto ya? Iya. Waduh. Iya ya, nanti kita ungkap lagi sisi lain itu ya. Berarti kalau misalnya kita itu nggak masalah kok ya? Nggak masalah. Betul ya? Mas? Jangan kosong nanti masuk agenda aja ya. Sama Pak Dedi. Oh iya. Oh iya. Tanya tadi tuh. Iya. Ketua Kormi ya? Iya, ketua Kormi. Oke, siap. Ya. Kita jadwalkan. Jangan Tapi dimakan. jangan pas puasa, kayak enak. Kita nggak bisa. Nggak cair. Iya, nggak enak. Timbulnya nanti kita ke fakir bensin buat kita ya nanti soalnya ya. Nggak enak. Pas dekat gitu ya. Pas ya. Sama parah. Ya. Oh iya. Karena kita saya Ferry Prasetya. Saya tetap berjumpa. Maaf itu dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa. Bye bye. Alhamdulillah. Kayaknya lebih